sholat Jumat ayat sampai 9. 3 kali berturut-turut. Secara global dikatakan wajib mendirikan apabila sudah tiba saat sholat Jumat panggilan azan wajib untuk mendirikan. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali, tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak? Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah. Nampak merah sana, hijau masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid. Semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Permisi Ustadz, mau kemana Anda? Saya mau tanya, ini pertanyaan dari, saya bacakan ya, teman namanya Herfansyah Adius. Permisi Ustadz, saya mau tanya, kalau semisal nggak Jumatan 3 kali, sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik. Bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih.
Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, adzan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya, boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya, saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukkan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan, yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat, kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat. Misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini, ya, kemudian saya akan ke Bandung, macetnya luar biasa, macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Nah, situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah, ini penting difikirkan di dalam konteks ini, dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah. Begini Bang, perintah sholat Jumat itu jelas dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Itu secara global dikatakan wajib mendirikan. Apabila sudah tiba saat sholat Jumat, panggilan azan, wajib untuk mendirikannya. Nah, kemudian didukung oleh hadis, ya, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan, ini teks Indonesianya ya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, catatannya garis besar, stabilo cetak miring, meremehkannya, bahasa Arabnya tahawunan, ya, di situ ada kata meremehkannya, maka ancamannya Allah menutup hatinya. Nah, sampai di sini ulama-ulama tafsir hadis memaknai 2 hal. Pertama, ditinggalkan secara berturut-turut, ya, 3 pekan berturut-turut. Kemudian ada juga ulama memaknai 3 kali selama seumur hidupnya tanpa alasan, artinya meremehkan. Orang Makassar bilang nanggap biasa-biasa ji, ya, maka inilah yang dihukum ancaman ditutup hatinya. Kalau mereka yang meremehkan sholat, dengan sengaja meremehkan sholat, Imam Syafi'i menghukumnya, maka dia melakukan dosa besar dan hukuman mati buat dia. Ini kalau meremehkan. Tapi Imam Ahmad lain lagi. Kalau dia katakan
meninggalkan secara bertahap, berturut-turut 3 hari lamanya, 3 kali lamanya, kemudian disuruh bertobat dan dia tidak mau, maka dia divonis dengan keluar dari Islam. Kalau Imam Syafi'i lebih keras, dia dihukuman mati. Dengan catatan, ada unsur kesengajaan, meremehkan. Apa yang dimaksud meremehkan? Azan Jumat tinggal main domi. Azan Jumat tinggal main musik. Ini dimaksud meremehkan. Sementara untuk kondisi sekarang, tidak ada unsur meremehkannya. Malah unsur yang ada adalah daruriyah. Ini darurat, ada unsur, ada uzur. Apa unsur di dalamnya? Menghindari penularan penyakit. Dalam Islam, maqasid syariah, tujuan dihadirkannya hukum Islam ada 5. Satu diantaranya, hifsun nafas, memelihara jiwa. Maknanya, semua hukum menjadi halal ketika jiwa kita terancam. Nah, sekarang virus corona, ternyata data dan fakta menunjukkan di kerumunan massa itulah potensial menyebarkan virus, termasuk di dalamnya perkumpulan dalam sholat Jumat. Nah, saya yakin-yakinnya kita meninggalkan sholat Jumat ini bukan karena kita meremehkan, tapi kita menghindari musibah dan memutuskan mata rantai penularan virus. Nah, kalau kita taat dengan anjuran pemerintah, mengikuti majelis ulama, dengan tidak sholat Jumat dan mengganti sholat duhur, insya Allah menjadi ibadah, dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masih banyak masyarakat kita di kalangan kita punya rasa keraguan tentang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Memang semangat untuk menjalankan perintah Allah ini sebuah tanda keimanan yang luar biasa. Berarti kita pengen bersegera mungkin mengikuti perintah Allah, ajakan Allah. Allah perintahkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah. Nah, ini ada perintah sholat Jumat bersegera. Namun demikian saudaraku, kondisi kita saat ini tidak dalam kondisi normal. Kenapa saya bilang? Karena sudah diputuskan, negara memutuskan. Bahkan beberapa fatwa, misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa kita, Nahdlatul Ulama, juga mengatakan ini kondisinya kondisi yang berbahaya. Di mana tidak boleh ada orang ngumpul-ngumpul. Nah, kaitannya orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu kita merujuk kepada hadis. Minimal ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Man taraka Jumu'at thalatha marrat." Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Nah, di situ ada keterangan selanjutnya. Nah, kita perlu baca. Min ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali tidak karena uzur. Nah, tidak uzur ini apa? Maksudnya uzur syar'i. Uzur syar'i itu misalnya apa? Kalau sakit, itu uzur. Orang sakit, dia nggak Jumatan, ma'fu. Berarti dia tidak kena khitab, tidak kena hukum. Nah, termasuk uzur syar'i adalah kondisi kita sedang wabah penyakit. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena tanpa uzur, maka dijadikan Allah akan menjadikan hatinya itu keras, tertutup. Bahkan riwayat yang lain, kutiba minal munafiqin, dicatat sebagai orang munafik. Nah, jangan takut bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena ini adalah uzur syar'i, ditetapkan oleh pemerintah. Ulama-ulama kita juga mengatakan kalau kita tidak Jumatan tidak perlu takut. Karena ini itu uzur. Nanti kalau kondisi normal lagi kita akan Jumatan lagi. Maka dari itu sahabatku, saudaraku, janganlah kita ragu. Jangan memaksakan diri. Karena apa? Sekali lagi kalau kita memaksakan diri, kita malah melanggar aturan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan.
Sudah ini para ahli mengatakan kalau nanti kumpul-kumpul dikhawatirkan akan membawa bencana. Jangan melakukan itu. Berarti dengan kita tidak ngumpul-ngumpul juga menjalankan perintah Allah. Bukan berarti kita nanti akan meninggalkan sholat Jumat. Ada kewajiban yang lain kita ganti dengan sholat duhur. Sehingga nanti kita akan segera dicabut musibah ini. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam penyakit. Dan insya Allah tidak menjadi orang munafik karena meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.